Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Edi yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk presentasi ulang. Di sini kami izin untuk memperkenalkan diri. Saya Dwi Tantri Melani dengan NIM akhir 019. Saya Nandita Eka Maharani dengan NIM akhir 015. Saya Agrifa Kristina Lubantobing dengan NIM akhir 137. Nah, di sini kami akan mempresentasikan mengenai skalar dan vektor. Nah, yang pertama adalah skalar. Skalar adalah besaran yang mempunyai besar tetapi tidak mempunyai arah. Skalar ditunjukkan dengan huruf-huruf biasa seperti pada aljabar elementer. Nah, operasi-operasi dengan skalar ini mengikuti aturan yang sama seperti pada aljabar elementer. Contoh skalar itu seperti massa, jarak, waktu, dan suhu. Kemudian untuk vektor, vektor adalah besaran yang memiliki besar dan arah. Contoh vektor itu yaitu perpindahan, gaya, kecepatan, atau percepatan. Eh, Vektor ini dilambangkan dengan huruf anak panah di atasnya, seperti ini ya, seperti ini, dan besarnya dinyatakan dengan seperti ini. Gambar di bawah ini merupakan gambar vektor OP. Vektor OP dinyatakan dengan vektor OP yang besarnya dinyatakan oleh ini tadi. Nah, dari sini. Nah, kemudian itu vektor A dan vektor B dapat dikatakan sama dengan jika keduanya ini memiliki magnitude dan arah yang sama. Kemudian di sini ada gambarnya. Gambarnya saya tunjukkan setelah ini. Ini saya jelaskan terlebih dahulu ya. Sebuah vektor yang memiliki magnitudo yang sama, nah tetapi arah vektornya itu berlawanan dengan vektor A itu dapat dinotasikan dengan negatif vektor A. Kemudian jumlah atau jumlah resultan dari vektor A dan vektor B adalah vektor C yang dibentuk dengan menempatkan titik awal B pada titik akhir A, lalu menghubungkan titik awal A dengan titik akhir B. Jumlah ini ditulis sebagai A plus B yaitu C. Nah, untuk gambarnya bisa ke papan tulis sebentar ya. Nih, betul. Sret. Nah, gambarnya seperti ini. Di sini itu ada titik O. Nah, di sini ini merupakan ini adalah vektor A. Nah, kemudian yang kedua kan sebuah vektor yang memiliki magnitudo yang sama, tetapi arah vektornya itu berlawanan dengan vektor A. Kan ini tadi vektor A. Nah, tapi jika ada vektor yang berlawanan dengan vektor A itu, kita kita bisa dinotasikan dengan negatif vektor A. Jadi seperti ini. Nah, jadi ini tadi kan vektor A. Yang ini tadi negatif. Empat.
Nah, kemudian yang ketiga, jumlah atau resultan dari vektor A dan vektor B adalah vektor C yang dibentuk dengan menempatkan titik awal B pada titik akhir A, lalu menghubungkan titik awal A dengan titik akhir B. Jumlah ini ditulis sebagai vektor A ditambah vektor B, yaitu sama dengan C vektor C sama dengan nah, kita sebentar ya. Nah, ini kita kita beri nama ini vektor A ya, kemudian yang ini adalah vektor B. Nah, kan di sini vektor C yang dibentuk dengan menempatkan titik awal B pada titik akhir A, lalu menghubungkan titik awal A dengan titik akhir B, seperti ini. Nah, jadi C sama dengan vektor vektor C sama dengan vektor A ditambah vektor B, seperti itu. Kemudian bisa lanjut ke selanjutnya ya. Kemudian ini saya hapus dulu ya. Kemudian itu ada metode penjumlahan pada vektor. Nah, metode penjumlahan pada vektor ini bisa menggunakan dua cara. Yang pertama itu menggunakan cara segitiga dan metode sejar genjang. Nah, pada metode segitiga ini merupakan metode penjumlahan dua vektor jika A dan B adalah sembarang vektor yang diletakkan sedemikian hingga titik akhir A berhimpit dengan titik awal B. Jadi, eh, jika A dan B ini adalah sebarang vektor yang diletakkan sedemikian hingga jadi titik akhir A-nya ini nanti berhimpit dengan titik awalnya yaitu B. Nah, seperti itu. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa vektor R itu sama dengan vektor A yang biru ini ditambah dengan vektor B yang berwarna merah ini. Nah, seperti itu. Selanjutnya, yang menggunakan metode selanjutnya menggunakan metode jajar genjang. Menggunakan metode jajar genjang ini merupakan metode penjumlahan dua vektor. Pada kedua vektor ini dimulai dari titik pangkal yang sama. Jadi dari satu titik. Nah, jadi dari O sini ya teman-teman. Ini dari titik sini kita ambil pangkal. Kita dari titik ini kita buat pangkal yang sama di satu titik. Nah, nanti kedua vektor tersebut akan membuat garis bayangan dari vektor A dan vektor B ini tadi. Nah, selanjutnya akan membentuk sudut apit sehingga hasil kedua vektornya itu merupakan diagonal jajar genjang. Nah, jadi dari sini kita ambil titik pangkalnya seperti ini, kemudian vektor A dan vektor B-nya ini kita bisa membuat garis bayangan seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya itu metode pengurangan pada vektor. Nah, selisih vektor A dan vektor B dapat dilambangkan dengan vektor A dikurangi vektor B adalah vektor C. Yang jika C-nya ditambahkan ke B akan menghasilkan vektor A. Nah, kita menggunakan metode segitiga. Nah, seperti ini ya. Jadi, ini vektor yang biru ini vektor A, yang berwarna orange itu vektor B, kemudian dari titik A ini kita tarik ke titik B. Jadi eh, vektor B dikurangi vektor A itu sama dengan vektor dari titik A ke titik B. Jadi yang merah ini ya, kayak gini. Jadi B dikurangi A seperti itu. Kemudian selanjutnya itu menggunakan metode jajar genjang.
Nah, hasil dari vektor A dengan skalar madalah vektor A, jika skalarnya bernilai 0, maka vektornya akan menjadi vektor 0 atau vektor 0. Nah, seperti ini gambarnya ya. Nah, dari sini mungkin sudah jelas. Bisa lanjut ke yang selanjutnya. Selanjutnya adalah hukum aljabar vektor. Jika vektor A, vektor B, dan vektor C adalah vektor-vektor dan M dan N adalah skalar-skalar, maka yang pertama itu ada hukum komutatif untuk penjumlahan, yaitu vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor B ditambah vektor A. Yang kedua ada hukum asosiatif untuk penjumlahan. Yang pertama, yaitu vektor A ditambah dalam kurung vektor B ditambah vektor C sama dengan dalam kurung vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Jadi eh, dalam kurungnya itu berbeda, tapi hasilnya nanti sama saja. Yang ketiga ada hukum distributif perkalian terhadap penjumlahan. M itu tadi kan skalar, dikali dengan vektor A ditambah vektor B sama dengan M kali vektor A ditambah M kali vektor B. Yang keempat ada hukum distributif penjumlahan terhadap perkalian. Dalam kurung M tambah N dikali vektor A sama dengan M kali vektor A ditambah N kali vektor A. Yang kelima ada hukum asosiatif untuk perkalian. M kali N kali vektor A sama dengan M kali N kali vektor A. Yang keenam ada hukum komutatif untuk perkalian. M kali vektor A sama dengan A kali vektor M. Selanjutnya, selanjutnya adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang nilainya satu. Nah, jadi karena nilainya satu, maka vektor ini dapat digunakan untuk menunjukkan sebuah arah tertentu sesuai yang dinyatakan oleh vektor satuan tersebut. Nah, jika ada vektor yang besarnya A tidak sama dengan 0, maka vektor satuan yang arahnya sama dengan A. Setiap vektor A dapat dinyatakan dengan vektor satuan A. Jadi vektor satuan itu simbolnya itu ada kayak topi di atasnya gitu. Dengan vektor satuan A dalam arah A dikalikan besarnya. Dalam simbolnya itu seperti itu ya, teman-teman. Selanjutnya, jika I adalah vektor satuan pada sumbu X, sedangkan J adalah vektor satuan pada sumbu Y, maka dapat dituliskan vektor A sama dengan vektor A kali I ditambah vektor A kali J. Nah, lalu besar vektornya adalah mutlak vektor A sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, lalu vektor satuannya itu adalah vektor A per besar vektor A sama dengan X per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat, koma Y per akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Selanjutnya, selanjutnya ada vektor satuan persegi panjang. Himpunan vektor satuan yang penting adalah vektor yang mempunyai arah sumbu X, Y, dan Z positif pada sistem koordinat persegi panjang 3 dimensi dan masing-masing dilambangkan dengan vektor I, vektor J, dan vektor K. Seperti yang ada pada gambar. Nah, kita menggunakan sistem koordinat persegi panjang dengan aturan tangan kanan yang seperti ini. Sistem seperti ini dapat dinamanya dari kenyataan bahwa skrup berulir kanan akan diputar 90 derajat dari OX ke OY. Akan bergerak ke arah sumbu Z positif. Jadi maksudnya seperti ini. Aturan tangan kanan
itu di sini ada sumbu Z, sumbu Y, dan sumbu X. Dan di sini ada titik pangkal O. Skrup berulir kanan yang diputar 90 derajat dari OX ke OY ke sumbu Z positif, diputar sebesar 90 derajat. Berarti ke arah kanan seperti ini. Seperti pada gambar di atas itu ya, yang sudah dicantumkan. Selanjutnya, nah secara umum tiga buah vektor, vektor A, vektor B, dan vektor C, yang titik pangkalnya beripit dan tidak koplanar, itu tidak sebidang atau tidak sejajar pada bidang yang sama. Dikatakan membentuk sistem siku-siku atau sistem dekstral jika bergalur kanan. Skrup yang diputar dengan sudut kurang dari 180 derajat dari A ke B, maka maju ke arah C. Selanjutnya ada contoh soalnya. Tentukan vektor yang memiliki titik pangkal P, X1, Y1, Z1, dan titik terminal Q, X2, Y2, Z2. Carilah besarnya. Nah, ini dapat diselesaikan yaitu dengan mencari vektor kedudukan P. Adalah kan eh, kan P itu kan X1 ditambah X1 Y1 Z1. Jadi vektor kedudukan P-nya itu R1 sama dengan X1I ditambah Y1J dan Z1K. Dan vektor kedudukan Q itu R2 sama dengan X2I ditambah Y2J ditambah Z2K. Nah, R1 ditambah vektor PQ itu sama dengan R2 atau eh, R1-nya dipindah ruas yaitu jadinya vektor PQ sama dengan R2 dikurangi R1. Nah, tinggal substitusi saja, nanti hasilnya akan menjadi dalam kurung X1 dikurangi X2I ditambah dalam kurung Y1 dikurangi Y2J ditambah Z1 dikurangi Z2K. Nah, besarnya itu adalah akar dari X1 dikurangi X2 kuadrat ditambah Y1 dikurangi Y2 kuadrat ditambah Z1 dikurangi Z2 kuadrat. Seperti itu. Selanjutnya, Selanjutnya adalah komponen vektor. Setiap vektor A dalam tiga dimensi dapat direpresentasikan dengan titik pangkal di titik asal O dari sistem koordinat persegi panjang. A1I, A2J, dan A3K disebut vektor komponen tegak lurus atau sederhananya vektor komponen A dalam arah X, Y, Z. Nah, jumlah atau resultan A1I, A2J, dan A3K adalah vektor A, sehingga dapat dituliskan vektor A sama dengan A1I tambah A2J tambah A3K. Selanjutnya, untuk rumus besaran dari vektor A adalah akar X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Khususnya vektor posisi atau vektor jari-jari R dari O sampai titik X, Y, Z ditulis R sama dengan XI tambah YJ tambah ZK dan mempunyai besaran akar X kuadrat, Y kuadrat, Z kuadrat. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui R1 sama dengan 3I kurang 2J tambah 3K. R2-nya sama dengan 2I minus 4J
R2-nya sama dengan 2I dikurang 4J kurang 3K. R3-nya sama dengan negatif I tambah 2J tambah 2K. Di sini kita akan mencari besaran dari R3, R1 tambah R2 tambah R3, dan 2R1 dikurang 3R2 kurang 5R3. Selanjutnya, untuk penyelesaiannya, yang pertama kita disuruh mencari besaran dari R3. Nah, diketahui R3-nya tadi min I tambah 2J tambah 2K. Maka besarannya min 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat tambah 2 kuadrat sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 4. Maka hasilnya sama dengan akar 9 sama dengan 3. Untuk yang kedua, kita diminta mencari besaran dari R1 tambah R2 tambah R3. Nah, yang pertama kita akan mencari R1 tambah R2 tambah R3-nya terlebih dahulu. Di sini kita dapatkan hasil dari R1 tambah R2 tambah R3-nya sama dengan 4I dikurang 4J. Maka besarannya sama dengan akar 4 kuadrat dikurang 4 kuadrat sama dengan ditambah 0 kuadrat. Sama dengan 16 ditambah 16. Sama dengan akar 32, maka hasilnya 4 akar 2. Untuk yang ketiga, kita disuruh mencari besaran dari 2R1, 3R2, dan 2R1 kurang 3R2 dikurang 5R3. Kita cari terlebih dahulu 2R1 kurang 3R2 dikurang 5R3-nya. Nah, dari penyelesaian tersebut, kita dapatkan hasilnya yaitu 5I dikurang 2J ditambah K. Sehingga besarannya sama dengan akar dari 5 kuadrat dikurang 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan akar 25 ditambah 4 tambah 1 sehingga menghasilkan akar 30. Selanjutnya, untuk selanjutnya ada medan skalar. Nah, jika pada setiap titik X, Y, Z dari suatu daerah R dalam ruang dikaitkan dengan sebuah bilangan atau skalar P, X, Y, Z, maka eh, ini merupakan fungsi titik skalar. Maka P itu disebut fungsi skalar posisi atau fungsi titik skalar, dan kita katakan bahwa sebuah medan skalar P telah didefinisikan dalam R. Contohnya, suhu pada setiap titik di dalam atau permukaan bumi pada waktu tertentu mendefinisikan medan skalar. Kemudian, P, X, Y, Z sama dengan X pangkat 3Y dikurang Z kuadrat. Itu mendefinisikan sebuah medan skalar. Medan skalar yang tidak bergantung pada waktu disebut medan skalar stasioner atau keadaan tunak. Selanjutnya,
Eh, Di sini terdapat contoh soal dari medan skalar. Diketahui medan skalar yang didefinisikan oleh Pi X Y Z sama dengan 3x kuadrat Z dikurang XY pangkat 3 tambah 5. Tentukan Pi X Y Z pada titik yang pertama Pi 0,0,0. Maka 3 dikali 0 kuadrat kali 0 itu 3x kuadrat Z kurang x y pangkat 3 tambah 5. Nah, di sini kan pi-nya 0, pi 0,0,0. Ini x, y, dan z. Nah, maka kita dapatkan 3 kali 0 kuadrat kali 0 dikurang 0 kali 0 pangkat 3 ditambah 5, maka hasilnya sama dengan 5. Untuk yang kedua, pi 1,-2 sama dengan 3 dikali 1 kuadrat kali 2 dikurang 1 dikali min 2 pangkat 3 ditambah 5, hasilnya sama dengan 6 kurang 8 tambah 5 sama dengan 3. Dan yang ketiga yaitu pi atau fungsi titik skalar min 1 min 2 min 1, min 2, min 3 sama dengan 3 dikali min 1 kuadrat dikali min 3 dikurang min 1 dikali min 2 pangkat 3 ditambah 5 sama dengan min 9 dikurang 8 ditambah 5, hasilnya sama dengan min 12. Selanjutnya, dalam medan vektor, terdapat sebuah konsep yang dimana jika setiap titik x, y, z pada daerah R ada di sebuah vektor v x, y, z, maka vektor v disebut suatu fungsi vektor posisi atau fungsi vektor titik dan bidang vektor v terdefinisi di R. Eh, Contohnya, buatlah grafik medan vektor berikut. Diketahui vektor v x, y sama dengan xi tambah yj. Nah, ini adalah grafik medan vektor dari eh, vektor v x, y sama dengan xi tambah yj, di mana setiap panah setiap panah yang terdapat pada grafik tersebut arah menunjukkan arah vektor di setiap titik. Dan karena vektor v x, y sama dengan xi tambah yj, maka panahnya selalu menjauh dari pusat dengan panjang magnitudo sebanding dengan jarak dari titik pusat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menjelaskan. Saya tutup presentasi kita hari ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.